Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Bunda berharap Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring atau online atau distance learning kita. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dan kita buka dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Ananda semua, hari ini kita akan belajar tematik tema 5A, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, pembelajaran ke-6. Muatan pembelajarannya adalah bahasa Indonesia, IPA, dan SPDB. Pada pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran ke-5, kalian telah mendapatkan banyak materi yang diberikan oleh bunda-bunda guru sebelumnya. Di antaranya ada ide pokok, kalimat penjelas, gambar ilustrasi, hewan vertebrata dan invertebrata, serta masih banyak lagi. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran 6 kali ini, Bunda Tri sudah mempersiapkan sebuah gambar dan kalian diminta untuk mengamati gambar tersebut. Be ready? Check this out. Oke, silakan diamati. Kira-kira ini gambar apa ya? Benar sekali, ini adalah gambar seekor lebah. Seekor lebah yang sedang terbang. Ada yang masih ingat alat gerak seekor lebah itu apa ya? Benar sekali, lebah menggunakan kedua sayapnya untuk bergerak dan terbang. Jika kalian mengamati seekor lebah yang sedang terbang, itu sungguh sangat menarik, nak. Kenapa? Karena cara lebah terbang dapat menjadi inspirasi pembuatan pesawat robot di masa depan. Tidak hanya lebah, tetapi banyak juga hewan-hewan yang lain yang dapat menginspirasi manusia dalam pembuatan sesuatu. Lalu, apalagi ya manfaat dan pengetahuan organ gerak hewan bagi manusia? Kalian bisa membacanya di buku-buku ensiklopedi. Jangan lupa untuk dibaca dan diingat ya. Pada pembelajaran tematik kali ini, hari ini kita akan belajar tentang 1. Menentukan ide pokok dari bacaan. 2. Menyebutkan organ gerak hewan vertebrata dan invertebrata. 3. Membuat gambar kartun. Lalu, sikap apa yang akan kita kembangkan? Di antaranya, 1. Percaya diri. 2. Peduli. 3. Tanggung jawab. 4. Disiplin. Untuk pembelajaran 6, kali ini kita diminta untuk menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Ada yang masih ingat bagaimana cara menentukan sebuah ide pokok dari bacaan? Baik, Bunda teringatkan kembali. Hal yang pertama dilakukan adalah membaca dengan teliti, mencari kalimat utama. 3, tandai informasi yang penting, kemudian menyimpulkan paragraf. Kali ini kalian diminta untuk mencari atau menentukan ide pokok dari bacaan di dalam buku teks kalian di halaman 33 sampai dengan 34 yang berjudul Lebah si Pekerja Keras yang Tangguh. Setelah kalian mendapatkan ide pokok dari bacaan tersebut, kalian diminta untuk menentukan kalimat penjelas. Apa itu kalimat penjelas? Kalimat penjelas sudah diberikan oleh Bunda Yana pada pembelajaran kelima. Bunda Tri akan mengingatkan kembali apa itu kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi penjabaran atau penjelasan dari kalimat sebelumnya. Jika kalian telah menyelesaikan dan menentukan ide pokok dari bacaan di halaman 33 dan 34, kalian diminta untuk membuat sebuah karangan sebanyak 3 paragraf yang isinya menjelaskan bagaimana kupu-kupu bergerak. Tetapi ini tidak dikerjakan sekarang ya nak, silakan dikerjakan di lain waktu.
Mari kita lanjutkan pembelajaran kita dengan menyebutkan organ gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Sama halnya dengan lebah, kupu-kupu menggunakan sayap dan kakinya untuk bergerak. Kali ini kita akan belajar tentang organ-organ tubuh kupu-kupu. Apa saja ya organ tubuh dari seekor kupu-kupu? 1. Ada sayap yang fungsinya digunakan untuk terbang. Sayap merupakan alat gerak untuk kupu-kupu. Kemudian ada kaki yang fungsinya digunakan untuk hinggap atau berjalan. Kupu-kupu juga memiliki antena, mata, dan mulut. Fungsinya apa ya? Antena berfungsi untuk mengetahui keadaan sekitar. Kemudian, mata digunakan untuk melihat, mulut digunakan untuk makan atau menghisap nektar. Mari kita lanjutkan pembelajarannya dengan menyebutkan organ gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Ada yang masih ingat apa itu invertebrata dan apa itu vertebrata? Kupu-kupu tergolong hewan invertebrata atau tidak bertulang belakang dan berukuran kecil. Sama seperti lebah, belalang, mereka pun tergolong hewan invertebrata. Sedangkan hewan vertebrata memiliki tulang belakang dan berukuran umumnya lebih besar. Contohnya kucing, sapi, kambing, dan masih banyak lagi. Inilah yang membedakan antara hewan vertebrata dan invertebrata, yaitu pada ada tidaknya tulang belakang pada hewan tersebut. Jadi perbedaan antara hewan vertebrata dan invertebrata itu terletak pada ada tidaknya tulang belakang pada hewan tersebut. Perhatikan gambar hewan berikut. Manakah yang termasuk vertebrata dan invertebrata? Mari kita menyebutkannya bersama-sama ya. Oke, ada beberapa hewan di sini. Ada belalang, kucing, cacing, laba-laba, ayam, dan juga ada bintang laut, serta ada gurita beserta kelelawar. Mari kita menyebutkan organ gerak hewan vertebrata dan invertebrata berikut. Belalang tergolong sebagai hewan invertebrata. Alat geraknya berupa kaki. Sedangkan kucing adalah hewan vertebrata. Alat geraknya adalah kaki. Selanjutnya, ada ayam yang tergolong hewan vertebrata yang menggunakan kaki sebagai alat geraknya. Lalu, ada cacing yang termasuk golongan invertebrata. Alat gerak cacing adalah perut. Kemudian, ada laba-laba yang menggunakan kaki sebagai alat geraknya dan tergolong hewan invertebrata. Begitu juga gurita dan bintang laut tergolong hewan invertebrata. Gurita menggunakan tentakel sebagai alat geraknya. Selanjutnya, kita akan membuat gambar kartun. Sebelumnya, Bunda Tri akan mengingatkan kembali apa itu gambar kartun. Gambar kartun itu adalah bagian dari gambar ilustrasi. Ada yang masih ingat gambar ilustrasi apa? Gambar ilustrasi sudah dijelaskan pada pembelajaran kelima oleh Bunda Yana. Baiklah, Bunda teringatkan kembali. Gambar ilustrasi adalah gambar yang mengandung gambar yang mempunyai tujuan memperindah, memperjelas, serta
menerangkan sebuah cerita, puisi, atau tulisan lainnya. Sedangkan gambar kartun adalah gambar yang mengandung humor. Gambar kartun terlihat lucu dan mengundang tawa. Tokoh kartun sangat bervariasi, bisa berupa manusia atau hewan. Kali ini kalian diminta untuk membuat gambar kartun, tetapi tidak dikerjakan sekarang. Kalian bisa mengerjakannya di lain waktu. Gambar kartunnya bisa berupa hewan seperti lebah atau belalang atau kupu-kupu yang menjadi inspirasi kalian untuk membuat gambar kartun. Baiklah, mari kita merangkum pembelajaran kita kali ini. Apa ya yang sudah aku pahami? Kita telah mempelajari bagaimana cara menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Salah di antaranya adalah membaca dengan teliti, mencari kalimat utama, menandai informasi yang penting, dan menyimpulkan sebuah paragrafnya. Lalu kita juga sudah menyebutkan organ gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Perbedaan organ gerak pada hewan vertebrata dan invertebrata terletak pada ada atau tidaknya tulang belakang pada hewan tersebut. Kemudian kita sudah belajar membuat gambar kartun. Ciri gambar kartun itu adalah terlihat lucu dan mengundang tawa. Serta tokohnya juga sangat bervariasi, bisa berupa manusia ataupun hewan. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Di antaranya adalah ide pokok, membuat gambar kartun, serta menentukan organ gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Baiklah, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, mari kita bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan makhluk seperti manusia, hewan, tumbuhan dengan bentuk sebaik-baiknya. Dan ternyata di dalam Al-Quran pun telah dijelaskan tentang hewan vertebrata dan invertebrata. Ada di dalam surat An-Nur ayat 45. Jauh sebelum kita mengetahui, ternyata cerita tentang hewan vertebrata dan invertebrata ini sudah ada di dalam Al-Quran. Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikianlah penjelasan Bunda Tri untuk pembelajaran 6 di subtema 1 tematik tema A. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dilanjutkan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Goodbye for a while. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.